Oke, berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan KSM Fisika tahun 2021 untuk nomor 16. Nah, sebelum mulai seperti biasa, jangan lupa like, share ke teman-temannya, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, untuk soal kita kali ini ada soal terkait jembatan, di mana jembatan ini diberi beban L ya di kedua sisinya, dan yang ditanyakan di soal ini adalah gaya yang bekerja pada rangkaian IJ. Jadi rangkaian yang ini ya teman-teman, rangkaian IJ. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ada beberapa konsep yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, di mana di sini untuk gaya yang bekerja pada AB ini akan sama dengan gaya yang bekerja pada BC maupun CD gitu. Hal yang sama untuk gaya yang bekerja pada AK ini akan sama dengan gaya yang bekerja pada IJ. Nah, KE akan sama dengan gaya yang bekerja pada EJ. DE akan sama dengan gaya yang bekerja pada EF. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menentukan berapa gaya yang bekerja pada IJ, kita tinggal meninjau beberapa titik terlebih dahulu. Misal saya kasih contoh, misalkan di sini ya. Di titik B, gitu. Ini bekerja gaya AB yang arahnya ke atas dan BC yang arahnya ke bawah. Dan juga BK yang arahnya ke kiri. Nah, atau kalau saya gambarkan lebih jelas ya di sini. Ini ada BC, ke sini ada AB, dan ke sini ada BK. Nah, syaratnya supaya jembatan ini setimbang dan tidak goyang adalah sigma F-nya itu harus sama dengan 0, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, dari sini terlihat bahwa tadi saya katakan bahwa besar AB ini akan sama dengan BC, sehingga AB dan BC ini saling cancel. Nah, di sini masih ada gaya yang bekerja pada BK. Nah, dengan demikian kalau masih ada gaya yang bekerja, maka sigma F-nya tidak sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa BK ini akan sama dengan 0. Agar terpenuhi sigma F sama dengan 0. Begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau saya tinjau di K juga, di titik K, ya, dimana di sini, kalau saya gambarkan lagi di sini titik K, misalkan. Nah, gaya yang bekerja di titik K ini jelas dari bawah, ini ada gaya AK. Dari atas ada gaya EK. Gitu. Dari kiri ini ada BK. Dari kanan, dari atas, maaf, dari atas ini bekerja gaya CK. Nah, tadi BK ini sama dengan 0, jadi ini sudah abaikan saja. Nah, sekarang AK ini akan sama besarnya dengan EK, sehingga ini saling cancel juga. Maka mengharuskan si CK juga harus sama dengan 0. Jadi di sini CK ini harus sama dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau saya tinjau titik C gitu. Maka di sini akan ada bekerja gaya CK yang tadi 0, sebenarnya tidak usah ini lagi. Nah, ini ada BC maupun dari atas ada CD. Nah, dari samping ini ada CE. Nah, karena BC ini akan sama dengan CD besarnya, maka mereka saling cancel juga. Sehingga, dan CK ini sama dengan 0, maka agar sigma F sama dengan 0 terpenuhi, maka CE di sini juga harus sama dengan 0. Begitu teman-teman konsepnya. Nah, selanjutnya ke poin yang penting adalah kalau kita meninjau titik D. Titik D ini ada gaya ke bawah dari beban L. Di sini ada gaya CD, dan dari samping ini ada DE. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari gambar bisa kita ketahui sudut di sini itu adalah 45 derajat. Sedangkan sudut di sini itu adalah 22,5 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat aja dari sini. Kalau ini 45, kalau ini kan segitiga ya. Saya buat segitiga. Kalau ini 45, ini pasti 45 juga. Jadi ini pasti
45. Begitupun di sini pasti 45. Nah, caranya sama, yang 22,5 juga sama seperti ini. Nah, si CD ini, gaya CD ini bisa saya urai ke kanan maupun ke atas, yaitu ini CD. Nah, 45-nya di sini, teman-teman, berarti ini CD cos 45 gitu ya. Ini CD sin 45 derajat, itu diurai. Hal yang sama untuk DE. DE ini bisa saya urai jadi DE sin 22,5 dan DE cos 22,5 gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan sigma F ini di titik D gitu. Ini harus sama dengan 0 baik di sumbu X maupun di sumbu Y-nya. Kalau di sumbu X kita dapatkan ini yang ke kanan ada CD cos 45, yang ke kiri dikurangi DE cos 22,5. Ini harus sama dengan 0. Sedangkan di sumbu Y ini ada sama dengan ada ke atas ya, CD sin 45 ditambah dengan ini ke atas arahnya DE sin 22,5 sin 22,5. Nah, ada L ke bawah nih, hati-hati teman-teman. Ada L yang arahnya ke bawah. Ini min L baru sama dengan 0. Begitu teman-teman. Nah, untuk menentukan besar CD maupun DE, teman-teman bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Silahkan gunakan yang teman-teman sukai. Kalau saya coba di sini menggunakan eliminasi gitu, kita kurangi gitu. Kenapa saya kurangi? Karena cos 45 ini sama dengan sin 45. Jadi kita tahu bahwa cos 45 itu sama dengan sin 45 sama dengan setengah akar 2 gitu ya. Jadi ini pasti bisa nyoret. Nah, yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa tinggal min DE cos 45, mohon maaf, cos 22,5 dikurangi DE sin 22,5 plus L ini sama dengan 0. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa pindah ruaskan saja D yang ada suku DE-nya. Jadi kita punya L ini sama dengan DE cos 22,5 ditambah dengan sin 22,5. Nah, gitu teman-teman. Ini dari mana? Ini pindah ruaskan aja teman-teman. Jadi DE cos 22,5 ditambah si DE sin 22,5. Nanti DE-nya saya keluarkan dari kurung. Maka ini sama aja. Nah, kalau gitu saya bisa dapat DE nih teman-teman. DE ini akan sama dengan L dibagi cos 22,5 ditambah sin 22,5. Nah, ini sama dengan, kalau dihitung ya, saya dapatnya ini 0,765 L gitu. DE. Nah, selanjutnya kita tinjau titik E, teman-teman. Di sini titik E ya. Di sini jelas ada gaya DE yang sudah tadi kita dapatkan. Ada juga gaya EF. Di sini juga ada gaya EK dan juga ada gaya EJ. Nah, tadi teman-teman di titik E ini sigma F-nya juga harus sama dengan 0, dengan sedangkan DE dan EF ini sama. Jadi kalau saya urai gitu ya gayanya DE ini kan sebenarnya ini ada DEX, di sini ada DEY gitu ya. Hal yang sama untuk gaya EF. Ini ada EFY dan di sini ada EFX gitu. Nah, DE dan EF ini besarnya sama sehingga DEX dengan EFX ini saling cancel. Jadi masih yang tersisa masih ada dua gaya ke bawah nih, DEY maupun EFY. Nah, agar hilang maka dia akan dihilangkan oleh gaya EK maupun EJ. Nah, hal yang sama di sini ya. Jadi ini EK. Nah, ini ada EKYX gitu. Yang ke atas ada EKY. Nah, ini juga sama.
EJ ya. Ini ada EJ dan ada EJX. Nah, K, EKX dan EJX ini saling cancel ya teman-teman. Nah, tersisa gaya EKY maupun EJY. Nah, sehingga dapat kita simpulkan agar ini sama dengan 0, bisa kita katakan bahwa EKY ini akan sama dengan DEY. Nah, atau kita bisa katakan si EK ini, besar gayanya di EK, ini akan sama dengan DE. Gitu teman-teman. Akan sama dengan DE. Nah, jadi ini sama dengan DE nih, EK. Nah, EK itu sama dengan AK. Jadi di sini EK itu sama dengan AK. Dan AK, seperti yang saya sebutkan di awal, sama dengan IC. Nah, jadi untuk jawaban soal ini udah dapat nih teman-teman. Yaitu jawabannya adalah 0,765 L. Gini teman-teman. Ini jawaban yang tepat untuk soal nomor 16. Oke, silahkan dipelajari dan semoga bermanfaat ya. Saya doakan semoga KSM tahun 2022 diberikan hasil yang terbaik untuk teman-teman maupun pengajar KSM yang membina teman-teman yang mengikuti lomba tersebut. Terima kasih.